Jawa Timur sebagai salah satu provinsi terbesar di Indonesia memiliki peran penting dalam sektor pertanian negara ini. Sejak zaman dahulu, pertanian telah menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat Jawa Timur. Namun, seiring berjalannya waktu, perubahan iklim, perkembangan teknologi, dan tuntutan pasar global menantang petani untuk terus berinovasi demi menjaga keberlanjutan sektor pertanian. Pertanian di Jawa Timur memiliki akar yang kuat dalam budaya dan tradisi lokal. Petani di daerah ini mengandalkan pengetahuan turun-temurun dalam mengelola lahan mereka. Tanaman padi, tebu, tembakau, dan berbagai komoditas pertanian lainnya tumbuh subur di tanah Jawa Timur. Namun, seiring dengan peningkatan populasi dan perubahan iklim, petani dihadapkan juga pada tantangan baru yang membutuhkan solusi inovatif. Seharusnya sekarang pemerintah Jawa Timur maupun pusat itu sudah memikirkan bahwa pertanian itu mulai diajarkan untuk menjadi industri. Sekarang ini kita masih tradisional kan, kita masih banyak petani-petani kita yang ijon, bener nggak? Nggak punya duit, hutang pupuk karena pupuk langka, mahal, terus nanti hasil panen mau nggak mau dikasihkan ke ijon, sehingga mereka belum sejahtera. Terus itu masalah ini akan terus berulang kecuali Kementerian Pertanian atau Dinas Pertanian Jawa Timur mencoba membuat blueprint untuk bahwa pertanian itu harus mulai dibikin industri. Jangan tradisional. Kalau sudah industri, itu nanti bisa garapnya di situ, packagingnya di situ, sudah menjadi bisnis yang menghasilkan luar biasa. Supply chain-nya udah nggak perlu impor. Inovasi di sektor pertanian Jawa Timur tidak hanya terbatas pada pengembangan varietas tanaman yang lebih tahan terhadap perubahan iklim, tetapi juga melibatkan pemanfaatan teknologi digital. Sistem informasi pertanian, drone, sensor tanah, dan aplikasi mobile telah menjadi bagian integral dalam membantu petani meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Jadi banyak banget PR Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur. Seperti contoh, kemarin itu kami mengunjungi petani anggur. Petani anggur itu di lahan hanya 100 atau 200 meter, itu satu pohonnya bisa membuat hasil satu jenis anggur itu 30 kilo sampai 60 kilo. Dan ternyata itu bisa membuat petani ini kaya. Saya bilang ke Pak Kadis, bibitnya bisa enggak bisa Ibu, karena belum disertifikasi bla bla bla. Nah, jadi PR-nya itu masih banyak. Padahal ternyata saya baru tahu ada jenis anggur yang sekian ribu jenis, dan yang kita makan itu hanya beberapa jenis. Nah, untuk pembibitan, sertifikasi anggur, ini kan kita kalau bagi-bagi bibit kan nggak mungkin sebelum ada sertifikasi bibit ABC secara legal gitu. Jadi contoh-contoh ini sebetulnya potensi banyak, tetapi mungkin kejelian dari Pemprov Jatim harus lebih ditingkatkan. Jadi satu, kapan petani kita menjadi industri, bukan lagi petani yang tradisional, karena 10 tahun pun akan tetap gini-gini terus. Misalnya, teknologi sensor tanah yang memungkinkan petani untuk memantau kondisi secara real-time, sehingga mereka dapat memberikan nutrisi yang tepat dan optimal bagi tanaman. Drone digunakan untuk pemantauan lahan secara luas, membantu mengidentifikasi potensi masalah tanaman seperti hama atau penyakit dengan cepat. Sementara itu, aplikasi mobile memberikan akses petani ke informasi pasar, cuaca, dan saran pertanian, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Selain mereka sarankan untuk produksinya bagus, yang kedua, saya kasih edukasi bagaimana mengatasi hama yang lainnya selain yaitu tikus. Saya telah menemukan obat dan saya campur dengan pupuk, sehingga begitu padi disemprot pada umur 21 hari, umur 43 hari primordia, 60 hari matang susu, insya Allah hasilnya akan meningkat dibanding tidak dikasih pupuk yang saya temukan itu, yaitu 23% sesuai hasil penelitian dari IPB Bogor. Nah, dengan menggunakan ini maka petani bisa mendapat keuntungan 23% dan tikus tidak mau mengganggu karena tikus akan pergi tanpa dendam. Beda kalau tikus diracun di sawah, tikusnya dapat satu, besok saya jamin hancur sawah 1 hektar itu dia hancurin sama tikus dendam.
Tapi dengan menggunakan teknologi saya, insya Allah tidak akan ada kerusakan dan petani sudah dicoba kemana-mana dan hasilnya bagus. Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat pergeseran menuju pertanian berkelanjutan di Jawa Timur. Kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan mengurangi dampak negatif pertanian terhadap tanah dan air semakin meningkat. Petani mulai beralih ke praktik-praktik pertanian organik dan ramah lingkungan, dan mengurangi pestisida serta pupuk kimia. Program-program pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat turut mendukung peralihan ke pertanian berkelanjutan dengan memberikan pelatihan, bantuan teknis, dan insentif keuangan bagi petani yang menerapkan praktik-praktik berkelanjutan. Selain itu, sertifikasi pertanian organik dan label berkelanjutan semakin dihargai oleh pasar internasional dan membuka peluang ekspor yang lebih baik bagi produk-produk pertanian Jawa Timur. Meskipun telah ada kemajuan yang signifikan dalam inovasi dan keberlanjutan pertanian di Jawa Timur, tantangan tetap ada di depan mata. Perubahan iklim yang tidak pasti, sumber daya alam yang terbatas, dan kesenjangan teknologi antar petani menjadi beberapa kendala yang perlu diatasi. Untuk itu, harapan saya ke depan, pemerintah Provinsi Jawa Timur, terutama di sektor pertanian, diberikanlah dana yang cukup untuk bisa memaksimalkan produksi. Dan juga kalangan-kalangan cendekiawan, terutama di perguruan tinggi yang memiliki fakultas pertanian, juga harus berinovasi untuk mengunggulkan bibit-bibit yang unggul. Karena terus terang, kalau kita mau jujur, seharusnya bibit-bibit unggul ini harus diklasifikasi. Bibit unggul yang dipakai untuk tanah yang tidak beririgasi maksimal, untuk tanah yang beririgasi maksimal. Dengan begitu nantinya, output yang diharapkan pasti bisa mendorong produktivitas. Itu yang paling utama dan paling penting untuk saat ini. Kalau sektor pertanian dan sektor perhubungan menjanjikan ekonomi, saya pikir kaum milenial pasti akan ikut masuk di wilayah itu. Kalau tidak, pasti kita akan kerepotan. Karena apa? Saat ini dua sektor ini belum bersifat industri, masih bersifat perorangan. Akibatnya apa? Teknologi yang diberikan pun tidak bisa teknologi yang berbasis IT, tapi teknologi berbasis manusia. Nah, mereka sudah tua-tua. Untuk itu harapan saya, dengan adanya cukai rokok yang sangat besar itu, harusnya ada stimulus untuk kepentingan masyarakat di sektor pertanian maupun perkebunan. Namun dengan semangat kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat lokal, Jawa Timur memiliki potensi besar untuk menjadi model pertanian berkelanjutan yang sukses. Peningkatan infrastruktur, peningkatan akses petani ke teknologi, dan pendekatan holistik terhadap pertanian yang melibatkan seluruh rantai nilai dapat menjadi kunci keberhasilan di masa depan. Maka ini sesungguhnya adalah kehebatan masyarakat kita, masyarakat petani, mengeksplor potensi yang ada. Sehingga kita harus bersyukur sih kepada Allah dan berterima kasih pada para petani. Dengan kondisi seperti itu mampu menyanggah kebutuhan nasional. Sehingga ya harapan besar karena pertanian ini sektor realnya Jawa Timur yang memberikan kontribusi rekrutmen tenaga kerja terbesar. Harapan besarnya adalah pendapatannya juga menjadi yang terbesar. Tapi faktanya pendapatannya pertanian ini pada urutan kedua dan ketiga. Perjalanan pertanian di Jawa Timur mencerminkan adaptasi dan inovasi yang tak henti-hentinya. Dengan memanfaatkan tradisi pertanian yang kokoh dan merangkul teknologi modern, petani di Jawa Timur mampu menghadapi tantangan masa kini dan mendukung keberlanjutan sektor pertanian. Melalui upaya bersama dalam mengembangkan praktik-praktik pertanian berkelanjutan, Jawa Timur memiliki potensi untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap ketahanan pangan nasional dan lingkungan yang sehat. Dua bulan kita akan lakukan pesta demokrasi, maka berharap seluruh masyarakat Jawa Timur, ayo kita sukseskan pemilu dengan luber dan jurdil, agar mendapatkan legitimasi yang kuat bahwa demokrasi di Indonesia berkualitas, utamanya kepada seluruh generasi milenial dan Gen Z, bahwa hari ini Jawa Timur 54% adalah pemilih pemula,
Artinya Anda menentukan berkualitas, berbobot, terlegitimate atau tidakkah pemilu khususnya di Jawa Timur, ini ditentukan oleh Anda. Semua produk politik semua produk kebijakan akan ditentukan oleh lembaga politik. Karenanya 5 detik Anda memilih ini menentukan masa depan bangsa. Hadirnya para pemuda, hadirnya seluruh masyarakat Jawa Timur menentukan pemilu ini sukses apa tidak, menentukan bagaimana Jawa Timur dan Indonesia ke depan. Karenanya ayo kita hadir, kita sukseskan, tentu dengan hati nurani, tetap tertib dan tercipta keamanan agar stabilitas bangsa tetap terjaga.